Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut adalah penugasan individu dengan tema Kesiapsiagaan Bela Negara, Agenda 1 Konsepsi Bela Negara. Dari saya, Muhammad Ariandi Mokambu, dalam kegiatan Latsar CPNS Angkatan 55, kelas pemerintah Kabupaten Bulungan. Baik, saya akan memulai dari definisi kesiapsiagaan bela negara. Apa sih kesiapsiagaan bela negara itu? Pada hakikatnya, kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Baik, di dalam kesempatan ini saya akan memaparkan 5 konsep bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air ini adalah sebuah konsep yang diwujudkan oleh konsep bela negara. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus dan memiliki rasa cinta kepada tanah air. Kenapa? Karena tanah air inilah tempat kita bernaung, hidup, dan bersosialisasi dengan sesama kita. Yang kedua, memiliki kemampuan awal bela negara. Perlu diketahui bersama, setiap warga negara tentunya memiliki kemampuan untuk melakukan bela negara. Setiap manusia dewasa yang sudah berpendidikan maupun tidak tentunya memiliki daya pikir untuk bagaimana caranya memberikan wujud bela negara sebagai bukti bakti kita kepada tanah air. Yang ketiga, sadar berbangsa dan bernegara. Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita harus memiliki rasa sadar dalam melakukan aktivitas di negara Indonesia. Salah satunya adalah saling bersosialisasi, berkenalan, saling berbaur, dan berdiskusi bersama. Yang keempat, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah kesepakatan dari seluruh para founding father kita sebagai ideologi negara. Tentu kita sebagai masyarakat harus setia kepada Pancasila, karena Pancasila adalah tonggak dari berdirinya negara Republik Indonesia. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, inilah yang akan saya kupas lebih dalam. Baik, seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, di poin 5 itu ada rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, poin itulah yang akan saya kupas lebih dalam. Rela berkorban demi bangsa dan negara artinya perasaan cinta terhadap tanah air sehingga rela dan berani berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Istilah ini biasa kita sebut dengan sikap patriotisme. Apa saja sih contoh sikap rela berkorban? Di dalam ulasan saya pada hari ini, saya akan memberikan 4 contoh sikap rela berkorban. Yang pertama adalah bangga bayar pajak. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia dan demi mewujudkan bentuk rela berkorban bagi bangsa dan negara, tentunya dengan salah satunya kita harus selalu rutin dan tepat waktu dalam membayar pajak. Yang kedua adalah sikap rela berkorban di dalam lingkungan kita. Di dalam lingkungan kita bertetangga dan bermasyarakat tentunya selalu ada kegiatan-kegiatan untuk memberikan yang terbaik di lingkungan kita. Kita sebagai masyarakat dan sebagai warga tentunya harus berkorban waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk menghidupkan dan mensejahterakan lingkungan kita.
Yang ketiga adalah mari kita hindari tindakan kejahatan. Sebagai bangsa Indonesia, kita sering melihat tindakan kejahatan yang selalu berseliweran di sekitar kita. Tindakan kejahatan ini sangat jauh dari konsep rela berkorban, karena tindakan kejahatan selalu memiliki dampak yang buruk, baik oleh pelaku sendiri maupun diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai warga yang sanggup untuk melakukan bela negara, tentunya kita harus menjauhi tindakan kejahatan. Yang keempat, mematuhi hukum yang berlaku. Kembali lagi saya sampaikan di kesempatan pada hari ini, sebagai warga negara yang baik, tentunya Indonesia adalah negara hukum. Setiap apa aktivitas yang kita lakukan, kita selalu akan bersinggungan dengan hukum. Oleh karena itu, mari kita taat pada peraturan dan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia, agar kita dapat hidup bermasyarakat dalam koridor yang baik dan benar. Berikut 4 tujuan rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang pertama, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang pertama ini adalah tujuan yang mutlak ya bagi kita warga negara Indonesia. Seperti yang selalu digaungkan dalam semboyan-semboyan yang sering kita dengar, bahwa NKRI harga mati. Tidak ada tempat bagi bangsa lain untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Yang kedua, untuk menimbulkan sikap percaya diri, peduli, dan jujur. Rela berkorban demi bangsa dan negara, salah satu tujuannya adalah menimbulkan sikap percaya diri kita, rasa peduli kita, dan selalu jujur dalam setiap tindakan dan perilaku kita di masyarakat. Yang ketiga, untuk menegakkan hukum yang berlaku. Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, salah satu contoh sikap bela negara adalah menaati hukum yang berlaku. Tentunya ini adalah sebagai salah satu tujuan yang sudah termaktub di dalam 4 tujuan rela berkorban demi bangsa dan negara. Tujuan yang terakhir, yang keempat, adalah untuk menunjukkan sikap nasionalisme dan sikap cinta tanah air. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menanamkan sejak dini sikap nasionalisme kita, serta sikap cinta tanah air. Karena negara kesatuan ini dibentuk dengan tetesan darah dan keringat oleh para pejuang kita, maka kita harus hargai kerja keras dan keringat mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, menunjukkan sikap nasionalisme adalah salah satu tujuan rela berkorban demi bangsa dan negara. Akhirnya kita sampai di kesimpulan. Pada tahap kesimpulan ini, saya menjelaskan adalah demi terciptanya negara yang aman, damai, dan sejahtera, mari kita bersama tingkatkan rasa kesiapsiagaan bela negara kita, karena itulah wujud cinta kita kepada negara. Pada siapa lagi kita mengorbankan segala bentuk penghormatan kita kepada negara selain kepada tanah air kita. Wujud cinta tanah air ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang. Tentunya harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada dan hidup di negara Indonesia. Demikian pemaparan singkat saya. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tutor saya, Ibu Dr. Anda Hajah Mardiana Arsyad MH, yang selalu senantiasa mensupport saya, memberikan semangat untuk bisa memberikan pemaparan yang lebih baik. Demikian, akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.